Bapak Ibu sekalian, insan pendidikan yang kami cintai, kita jumpa lagi dalam acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Yang belum tahu siniar itu apa, artinya podcast. Jadi kita berbincang-bincang tentang isu pendidikan, isu pembangunan manusia, yang berupaya untuk menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan masa yang akan datang. Nah, kali ini kita kehadiran sahabat saya, seorang tokoh pendidikan khususnya bicara tentang pendidikan lingkungan hidup, pendidikan berkelanjutan, juga udah lama banget nih melatih guru-guru kita, Bu Aulia Wijiasih. Halo Bu, apa kabar? Kabar baik, Mas Indra. Terima kasih sudah berkenan mampir di acara Sinau. Ya, siap. Sekali-sekali Ah, offline dong. boleh. Nanti kita bikin offline. Nah, kali ini saya mau mengangkat topik khusus tentang pelatihan guru, teacher training, bagaimana yang selama ini terjadi di Indonesia. Kenapa saya katakan apa ini satu topik yang menarik? Karena kalau kita bicara tentang pelaksanaannya, itu setiap tahun kita punya pelatihan guru menghabiskan anggaran yang tidak sedikit triliunan. Bahkan eh, menteri yang sekarang punya program yang namanya guru penggerak, itu bahkan cost-nya lebih tinggi lagi, ya kan, dari pelatihan-pelatihan sebelumnya. Ada juga yang namanya PPG, ya, itu juga anggarannya triliunan. Belum lagi sekarang ada pelatihan yang agak, bukan agak ya, tapi guru dipaksa untuk berlatih secara daring dengan PMM. TNM. Nah, tapi problemnya, walaupun kita sudah punya banyak program pelatihan-pelatihan itu, ternyata mutu pendidikan kita masih jauh dari harapan. Mutu kita bicara kemampuan membaca anak-anak kita itu masih di level functionally illiterate alias buta huruf secara fungsi. Kemampuan matematika kita, kemarin saya podcast dengan Mas Agung, itu levelnya Menyedihkan. buta matematika, kan begitu. Sains juga seperti itu. Dan rekomendasi PISA itu selalu bicara tentang guru Indonesia itu butuh mentoring, butuh pelatihan yang mumpuni. Jadi mungkin kita mulai dulu karena Ibu udah lama nih berkecimpung dengan pelatihan guru, sering sekali ketemu guru-guru dari ujung barat sampai ujung timur. Sebenarnya seperti apa sih program-program pelatihan guru di Indonesia ini? Kenapa masih belum sesuai dengan harapan? Mungkin itu pertanyaan. Silakan Bu Aulia. Oke. Sebelum ini, karena aku nggak punya data ya, karena aku nggak punya Oke. data resmi, istilahnya, walaupun aku banyak riset di mana-mana, tapi datanya tidak sama aku, tidak dipegang oleh aku. Oke. Um, aku hanya memberikan gambaran bahwa riset tentang survei, ya. Jadi saya pernah menjalani survei tentang pelatihan-pelatihan bintek-bintek kurikulum sejak 2006. Tapi saya mulai 2006. 2006, kurikulum 2006. 2006. Kurikulum Oke. 2006, tapi saya mulai diminta riset, diminta survei menjadi evaluator eksternal itu sejak 2007, ya. Dari Oke. situ saya belajar tentang bagaimana bintek kurikulum itu diterapkan di beberapa daerah. Oke. Jadi Berarti 2007, 13-14 tahun nih udah ya Bu ya. ya Oh, 2007, kemudian dipanggil lagi 2010, dan uh, resmi justru yang itu masih dengan lembaga yang sama. Kemudian secara resmi justru 2010, 2011, 2012 itu oleh teman-teman Dikbud, waktu itu dengan teman-teman Puskur. Kemudian 2013 juga membantu kepresidenan untuk memetakan mengevaluasi pelatihan-pelatihan kurikulum juga, waktu itu 2013, 2014, kemudian 2016 dan seterusnya itu resmi karena berada di dalam internal, ya.
mengevaluasi bintak-bintak yang ada seperti itu. Ya. Jadi masalahnya kan saya nggak punya data seperti Mas Agung kemarin kan memberikan data ya. Masalahnya Oke. saya nggak bisa punya data karena laporannya kan bukan sama saya dan itu biasanya kita tidak pernah tahu hasil laporannya itu seperti apa. Karena itu untuk internal biasanya. Nah, dari 2007, 2010 sampai saat ini, saya selalu melihat begini. Bahkan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh layer kedua ya, layer keduanya Kemendikbud. Masing-masing orang Kemendikbud, tapi layer keduanya di provinsi-provinsi. Sebagian besar yang saya lihat nih Mas Indra, pelatihannya itu hanya bicara dari PPT. Itu udah dari zaman dulu ketahuan deh. Sehingga mungkin saja narasumbernya itu doktor, mungkin saja narasumbernya profesor, mungkin saja narasumbernya S2, S3, lulusan luar negeri dan segala macam dari sekolah-sekolah yang terkenal, bisa saja ya dari kampus yang terkenal. Permasalahannya begitu melatih konsep kurikulum dan prakteknya, tidak semua narasumber itu memiliki kemampuan atau kompetensi waktu dia menyampaikan prakteknya. Sehingga sebagian besar itu mereka hanya membaca PPT. Di 2007 itu lebih parah. Dan ini pernah saya sampaikan di rapat-rapat waktu ada evaluasi kurikulum 2013. Nah, dilalahnya Profesor Pak Hamid ya, Profesor Hamid sudah mendahului kita ya. Itu merupakan salah satu Hamid Hasan ya, marhum ya. Hah? Prof. Hamid Hasan. Nggih. Itu salah satu yang sempat dulu ribut sama saya tentang 2013. Nah, 2007 saya sampaikan bahwa waktu itu ya, justru pelatihnya itu tidak bikin, ini pelatihan kurikulum ya Mas Indra, pelatihnya sendiri itu tidak memiliki paper-paper tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kan waktu itu bicaranya kurikulum tingkat satuan pendidikan kan. Ya. Bahkan pelatihnya, narasumbernya itu tidak memiliki dokumen itu, gitu loh. Pelatihnya loh, ini pelatihnya tidak memiliki dokumen itu dan tidak memiliki RPP yang diharapkan oleh standar-standar pada saat itu. Dan itu terjadi lagi di 2013. Nah, kalau yang dulu banyak narasumber sekolahnya itu, kan kepala sekolah nih, banyak kepala sekolah menjadi narasumber kan gitu ya. 2007 ya, 2006 ya, kurikulum 2006. Itu justru di sekolah-sekolahnya narasumber saya periksa itu dokumennya tuh dokumen yang fotokopi yang masih segini-segini tuh Mas Indra. Dulu kan fotokopian ya, fotokopian. Bahkan riset saya itu sampai memfoto beberapa perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi fotokopinya tuh dari banyak perusahaan tuh beredar di mana-mana di beberapa daerah lah gitu. Itu narasumbernya. Sedangkan waktu itu KTSP kan harus dijalankan melalui MBS, manajemen berbasis sekolah. Nggak ada itu. Jadi pelatihannya itu tidak ke sana, gitu loh. Karena kan pelatihannya itu mengambil hanya beberapa guru gitu ya. Beberapa orang dilatih, kemudian pulang ke sekolahnya, disuruh membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan strateginya MBS, tapi kan tidak dijalankan. Apalagi Mas Indra tahu zaman dulu MBS selalu pikiran orang uang, iuran kan, bukan melakukan diskusi bersama-sama. Artinya, gitu ya, konsep-konsep yang baik di kurikulum masa lalu itu tidak pernah sampai. Jadi tidak bisa juga kita menyalahkan 100% ke guru maupun ke sekolah. Itu satu, Mas Indra. Karena narasumbernya sendiri tidak melaksanakan sesuai konsep atau sesuai standar. Di 2013 itu laporan justru saya berikan kalau boleh jujur ya, terserah dia mau dibully atau mau diapa. Laporannya itu saya sampaikan ke Kepresidenan karena waktu itu saya mewakili di Kepresidenan juga gitu ya. Nah, bahkan ada yang dibuka menteri langsung, begitu menteri selesai kita langsung filmkan, itu jelas-jelas tuh narasumbernya dari satu kampus terkenal, saya nggak mau sebut kampusnya. Waktu menyatakan perubahan kurikulum pun itu tidak jelas gitu ya, standarnya tidak diberikan, yang penting lebih bagus
istri kelima, keempat kan gitu ya waktu itu ya di 2013. Terus waktu teman-teman guru peserta itu meminta bagaimana RTP yang bagus, itu pematerinya langsung bilang, Anda kan guru, Anda pasti bisa dong. Gitu. Artinya, gitu ya, konsepnya diberikan, tapi begitu dipraktekkan narasumbernya tidak paham. Ini 2013, kayaknya 2013. Nah, yang kurikulum Merdeka yang saya tahu ya, waktu kalau saya lihat YouTube-nya teman-teman menyampaikan project based learning, kurikulum Merdeka dan segala, pertanyaan saya, narasumbernya itu pernah nggak melakukan diskusi-diskusi, melakukan analisis secara utuh agar mendapatkan kurikulum yang diferensiasi atau kontekstual. Kalau saya lihat waktu pelatihan-pelatihan kurikulum Merdeka, narasumbernya itu pinter secara teoritis, tapi begitu praktek mereka agak kurang ya, gitu. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang diferensiasi, bicara tentang diferensiasi maupun operasional satuan pendidikan, maupun diferensiasi konteks di daerah tersebut, atau diferensiasi di disiplin ilmu dan segala macam. Misalnya project based learning, tapi multidisiplin dan segala macam. Itu pasti narasumbernya udah kalang kabut. Kalau saya lihat ya, kalang kabut dalam menyampaikan sesuatu. Tapi ini bukan problem di Kemendikbud saja loh, di satu kementerian juga sama. Banyak narasumber itu hanya karena belajar dengan narasumber yang utama mungkin gitu ya, terus dia merasa hafal PPT, dia hanya baca PPT. Tapi dia tidak pernah membuat misalnya kurikulum itu sendiri. Dia tidak pernah bersama-sama sekolah membuat kurikulum operasional sesuai karakteristik satuan pendidikan dan lingkungannya. Juga dia tidak pernah membuat rancangan pembelajaran yang kontekstual, tapi berbasis diskusi rame-rame, kan gitu ya. MBS loh, tetap MBS ya. Dimanapun di dunia, kurikulum operasional itu kan dibuat melalui diskusi rame-rame, bukan sendiri. Bukan KKG, bukan MGMP. Diskusi seluruh stakeholder di sekolah tersebut. Gitu. Nah, masalahnya pelatihannya tidak pernah sampai di situ. Makanya saya bilang, kalau saya protes gurunya belum sampai ke taraf itu, atau sekolah penggerak belum sampai ke taraf itu sebagian besar bukan salah sekolahnya, karena narasumbernya sendiri belum belum menerapkan itu gitu. Ya. Diskusi kita sih nggak mau mencari siapa yang salah ya. Enggak, kita nggak bilang siapa yang salah, tapi itu kan kenyataannya. Saya nggak bilang siapa yang salah loh, tapi kenyataannya kenapa kurikulum sebagus apapun kurikulum itu tidak dapat dipraktekkan di operasional karena praktek-prakteknya itu minim. Kalaupun ada beberapa narasumber bagus yang sudah mempraktekkan, tapi kan dia tidak berada bersama-sama di sekolah tersebut gitu. Melihat begini, tidak bersama-sama dan kemungkinan besar tidak bisa melihat apa yang terjadi kondisi real yang ada di sekolah tersebut. Kan kadang-kadang Mas Indra deh datang ke satu sekolah, mendampingi sekolah ya. Mas Indra kan pasti banyak sekali dapat servis, dapat segala macam, dan dapat yang manis-manis. Betul nggak Mas Indra? Enggak, ya nggak selalu sih, tergantung. Iya, ya. Kalau orang seperti kita, kita udah nggak bisa dibohongin, gitu kan? Ya. Kita nggak bisa dibohongin. Tapi kalau orang yang baru cuma sekali, 2 kali, 3 kali mendampingi sekolah, tidak tahu karakteristik, ya repot kan gitu ya. Tapi kan gini Mas Indra, kalaupun dia adalah narasumber ahli dan dia bisa mendampingi sekolah, tapi dia hanya dapat yang manis, ya susah kan? Tetap saja yang realnya, kondisi realnya tidak akan pernah dapat gitu. Apalagi kalau pendampingannya online. Seperti model PMM sekarang ya, semuanya apalagi kalau pendampingannya online. Pendampingan datang saja banyak kamuflase lah kalau saya bilang. Banyak yang ditutupi. Kecuali Anda memang betul-betul bisa
apa ya, bisa melihat situasi itu beda loh kalau sudah punya pengalaman, itu kita bisa lihat situasinya. Misalnya gini, ada satu sekolah yang saya dampingi, saya latih nih untuk kurikulum operasional. Ya. Ternyata kita pikir tuh satu sekolah tuh klop nih, harmonis nih. Ternyata enggak. Semua dari mulai analisis dari segala macam itu yang mengerjakan kepala sekolah. Oke. Sampai RPP yang mengerjakan kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah ini narsum utama di Kemendikbud. Kan gitu ya. Begitu saya tes, kecet-kecet, baik administrasinya, baik analisisnya, atau evaluasi diri sendiri, atau RPP, guru-guru bingung dong. Terus ada yang bisikin, Bu, saya nggak pernah bikin loh, Bu. Saya nggak pernah tanda tangan loh, Bu. Gitu loh. Jadi nggak semua orang bisa seterbuka itu sama kita. Gitu. Jadi itu dulu. Itu baru satu ya. Bagaimana pola pelatihan dan segala macam di lapangan. Kalau nggak tahu kita akan banyak jebakan gitu. Seakan-akan kita sukses gitu. Karena saya alami sukses begitu dijalankan. Oh, ternyata sekolah itu tidak harmonis loh. Antar guru, antar ini, antar kepala sekolah dan guru dan segala macam saingan. Ada sekolah yang sangat sukses. Semua piala penghargaan diambil. Ternyata itu hanya tim kepala sekolah dan timnya, bukan semua guru. Apakah kita bisa melihat? Apakah para narasumber itu bisa lihat? Apakah kesuksesan MBS atau pelatihan kurikulum itu karena pelatihan atau semua pihak atau hanya beberapa pihak? Itu yang praktek lapangan. Maksudnya itu yang offline ya, Mas Indra. Bagaimana yang online? Ini kita belum bicara tentang implementasi ya. Kita baru bicara dari proses offline online saja sudah kelihatan kok. Offline aja susahnya setengah mati untuk mendedikasikan agar konsep-konsep itu atau standar-standar baik itu ada di lapangan aja susah, apalagi online. Itu satu. Kita belum bahas bahwa kalau yang dilatih itu hanya 1, 2, 3 guru dari 30 guru kan gitu ya. Ya. Itu pelatihan yang research yang survei-survei yang saya dalamin sih seperti itu. Di 2013 itu saya pernah survei sama Kemendikbud resmi tentang penerapan kurikulum, itu sama saja, tidak ada satupun, padahal itu akreditasinya A di satu daerah di Sumatera, di beberapa daerah di Sumatera, sorry. Tidak ada yang punya kurikulum operasional, sedangkan mereka narsum dan sekolah-sekolah yang ditunjuk. Bayangin kan, BIMTEK-nya sudah dilaksanakan kan? BIMTEK-nya sudah dilaksanakan, kita evaluasi. Tapi kalau saya bilang evaluasi saya terkait pelatihan ya seperti itu. Pertama narasumbernya, bisa jadi dia lulus teori, tapi harusnya ada satu lagi ujian bagi mereka itu dia lulus prakteknya harusnya, bukan teorinya. Juga bukan yang dilihat bukan teori, lulus teori dan bukan prestasi, tapi prakteknya. Apakah dia praktek? Nah, untuk tahu apakah dia praktek itu betul-betul kita harus paham tentang karakteristik narsum kita. Untuk pelatihan ke depan ya, kalau mau ada pelatihan lagi. Dari apa yang Bu Aulia sampaikan, kok sepertinya saya bisa menyimpulkan ini problematikanya itu mulai dari hulu. Jadi cara pandang secara filosofis yang mendesain pelatihan guru ini, mudah-mudahan saya salah ya, ini kayaknya cuma sebatas yang penting ada kegiatan. Yang penting ada modul. Yang modulnya bukan dibuat oleh para pakar training, kan gitu ya. Bukan para pakar konseptor, bukan para pakar training gitu loh. Itu kan bagian dari ini ya kan itu. Tapi intinya ya yang penting ada gitu. Tapi bukan bagaimana betul-betul secara filosofis, ibaratnya itu kalau guru-guru kita adalah pisau, pisaunya itu harus diasah supaya tetap tajam kan gitu. Kan harusnya filosofisnya begitu. Jadi kalau guru sehebat apapun, ya kan kalau kita bicara professional development nih ya, pengembangan profesi itu kan bagaimana pisau tersebut selalu diasah agar tajam. Nah,
kalau tadi yang Ibu sampaikan, sepertinya memang kita nggak punya konsep yang mengasah pisau. Gitu. Konsepnya ya tadi, yang penting ada. Bahkan yang lebih ngeri lagi kan kegiatan-kegiatan ini diadakannya di hotel-hotel berbintang. Hmm. Kadang-kadang tanda tangannya 4 hari, tapi acaranya cuma sehari kan gitu. Kita sama-sama tahu lah kan. Kan saya pernah konsep pelatihan 5 hari. Eh, Ujungnya 1 hari. Loh iya, saya juga Ujungnya pernah di itu di lapangan cuma 1 hari. Padahal konsepnya itu harus 5 hari dengan semua semua para pihak dan segala macam. Ujungnya di lapangan cuma 1 hari. Bagaimana bisa 5 hari dikemas jadi 1 hari gitu? Akhirnya kan sekolah sama guru juga tidak dapat apa-apa gitu loh. Tidak bisa juga. Apalagi kalau yang kita latih siapa, yang turun ke lapangan siapa, beda lagi sudah. Nah, pernah Nah saya itu. alami juga itu pernah saya alami loh. Nah itu. Jadi bisa nggak kalau saya menyimpulkannya, karena begitu kita itu nggak pernah punya program pelatihan guru yang menyeluruh. Tuh, Kan tadi kalau mindsetnya mengasah pisau, kalau guru kita ada 3 juta, ya tiap tahun yang diasah 3 juta pisau kan gitu. itu satu. Yang kedua Eh, adalah apakah yang kita latih itu hasil dari assessment, hasil dari analisis gitu ya, hasil dari data. Misalnya gini, di satu daerah itu ternyata ada 30 atau 50 guru kompetensi tentang A-nya gitu ya, belum ya, tercapai. Tentang B, kompetensi B-nya belum tercapai. Harusnya kan pelatihan yang sesuai dengan kekurangan, kebutuhan dan kebutuhan ya. ya, Gitu. Itu ya, itu ya, itu itu makanya apakah betul pelatihan-pelatihan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan si guru tersebut? ya. Nah itu kita belum sampai sana, di konsep ini aja sudah tanda tanya besar kan. Kenapa kita nggak pernah punya program yang memang menyiapkan guru-guru kita itu, ya kan kita termasuk bicara tentang sertifikasi guru. Ya, Itu ada program PPG, tapi kita nggak pernah punya kejelasan, ya kan? Sebetulnya akan berapa guru yang akan melampaui pelatihan PPG ini? Karena yang ditakutkan pemerintah hanya sebatas kalau guru lulus PPG harus ngasih tunjangan profesi yang yang anggarannya nggak ada kan gitu. Itu yang ditakutkan, bukan masalah menyiapkan gurunya nih untuk bisa mendidik anak-anak kan. Itu yang mungkin tidak tidak disadari banyak pihak ya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa membuka tabir ini, kalau kalau karena kalau mau kita bandingkan negara tetangga kita, misalnya Singapura, memang gurunya nggak banyak, tapi semua guru itu harus melampaui 100 jam pelatihan tiap tahun. Kalau tidak melampaui minimal 100 jam pelatihan itu, nggak boleh ngajar, Bu. Ya kan? Dan itu kita belum ngomong masalah kualitas nih. Kalau sana kan kualitasnya jelas nggak nggak abal-abal kan gitu, karena betul-betul dikontrol betul untuk tadi pisau itu tajam. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menarik Ibu katakan masalah trainer, masalah pelatih kan. Ibu banyak menggunakan istilah narasumber kan. Dan memang yang dipakai kan istilah narasumber ya. Nah, padahal yang namanya narasumber itu adalah sebuah kegiatan insidentil kan. Sebuah kegiatan yang bukan tadi sebuah kegiatan pengembangan profesi. Harusnya yang kita miliki adalah pelatih guru, teacher trainer. Sekarang bahkan ada istilahnya teacher educator. Itu apa? Istilah terbaru kan begitu. Nah, kita nggak punya loh, Bu. Walaupun sebetulnya secara teori kita punya Widya Iswara yang ada di BGP, sekarang namanya BGP ya, dulu P4TK, BGP, ada juga BPMP, dulu LPMP, itu juga ada Widya Iswaranya. Tapi tadi yang Ibu sampaikan, saya juga beberapa kali ketemu memang Widya Iswara yang belum menguasai ilmunya yang akan saya tadi nggak mau nyebut loh, nggak mau nyebut. loh, ya kan kita ngomong apa adanya nih kan gitu. Kembali bukan menyalahkan mereka, mungkin memang tidak disiapkan tadi kan.
tidak disiapkan untuk betul-betul punya kualitas sehingga tidak sebatas baca PowerPoint. Kan itu. Kan saya tadi bilang, mereka bisa saja S3, Oh dokter, iya. profesor. Oh iya. Tapi saya nggak mau sebut lembaganya atau profesi. Tapi kesebut juga sama Mas Indra. Saya ngalami juga banyak banget gitu loh. Masalahnya mereka penulis modul loh. Makanya saya ketawa-ketawa lihat modul mereka gitu. Modulnya bagus-bagus yang namanya mereka jago-jago nulis kan ya, jago-jago nulis gitu loh. Tapi kan begitu saya bilang standarnya seperti ini loh Bapak Ibu gitu loh. Kok jadi modulnya seperti ini ya gitu loh. Saya kan kaget ya, standarnya tuh tidak susah, tidak belibet, tapi begitu lihat modul rasanya kepala saya langsung ubun-ubun, saya mau pecah, saya mau gimana lagi gitu. Apalagi waktu itu kan saya sendirian ya di Kemendikbud yang punya suara seperti itu. Jadi saya mikir, waduh ini gimana ya gitu kalau layer keduanya aja sudah seperti, saya sebutnya layer kedua ya, saya tidak sebut profesinya. Oh iya, tapi kan maksud saya justru secara desain sebetulnya udah bener tuh. Kita punya yang namanya Widya Iswara. Yang harusnya tugasnya adalah melatih guru-guru. Makanya justru harus disiapkan nih pelatih Ya, gurunya saya betul-betul setuju mumpuni. justru mereka yang harus dilatih walaupun kadang-kala Iya. agak stubborn ya karena mereka merasa gue Widya Iswara, gue udah melatih guru sekian puluh tahun, gue jagoan, gue udah S2, udah S3 dan segala macam. Aku sudah narasumber utama dulu di kurikulum ABC. Hello, please Loh deh. kan Kalau sama kalau sama juga iya teorinya kalau mereka pun juga harus diasah kan. Nah, itu Kalau mereka dia. tumpul. Itu yang tidak pernah mereka sadari. Mereka selalu merasa, Nah, aku sudah menjadi narasumber utama, ngapain lagi kamu ngasih pelatihan dan segala macam. ya, Oke, kalau Anda bagus, maka kurikulum ini tidak akan pernah berubah, tidak akan berganti-ganti seperti ini gitu loh. Dan oke. ternyata pelatihannya masih seperti itu juga karena yang melatihnya juga seperti itu juga gitu. Belum gini loh, mereka paham mungkin karena mereka bikin modulnya, tapi prakteknya mereka tidak mampu gitu loh. Belum mampu dan sebagian Nah, besar seperti itu. Sebagian besar ya, saya nggak bilang semuanya, tapi sebagian besar saya lihat seperti itu. Apalagi saya dulu pernah jadi pelatih mereka kan, jadi saya tahu kualifikasi mereka gitu. Jadi aduh, gimana ya gitu. Apalagi waktu justru. evaluasi dulu kan berjenjang ya Mas. Ada provinsi, ada nasional, ada provinsi sampai kabupaten kota. Kalau Mas Indra dulu lihat pelatihan-pelatihan di kabupaten kota, nangis deh Mas Indra. Sumpah Betul. narasumbernya aja betul-betul Ya. bahkan regulasinya saja tidak hafal, apalagi kontennya, bayangin. Jadi waktu ditegur sama peserta, ada narasumber yang tidak tahu, sedangkan mereka berkeliling ke apa ke daerah-daerah. Bayangkan itu pelatihan zaman dulu loh istilahnya. Hmm. Bukan zaman dulu, baru kemarin lah beberapa tahun. Nah kalau yang sekarang saya lihat guru-guru itu dilatih, tapi begitu saya tanya tentang panduan misalnya panduan IKM, bagaimana proses untuk bikin kurikulum operasional, bagaimana proses analisis yang bagus itu seperti apa, sesuai Hmm. panduannya. Tidak satu pun yang melakukan secara utuh sesuai standar buku panduan itu. Gitu loh. Hmm. Oke. Itu yang terjadi gitu ya di Nah, pelatihan. Artinya sedangkan mereka sudah dilatih beberapa bulan gitu. ini Offline, tapi tetap saja mereka. pertanyaan jahil nih, Bu. Pertanyaan jahil ya. Menurut Ibu, kalau orang yang jago bikin modul, bahkan jago nulis buku teks gitu, apakah otomatis dia adalah pelatih guru yang hebat? Enggak, Enggak kan? enggak. Karena Nah, trainer jarang bikin buku ya. Saya, nah, kan? saya punya trainer di luar ya, di Swiss. Dia sekarang CEO-nya, dia pernah CEO-nya lembaga internasional. Tidak bikin buku. Modulnya tidak tebal banget modulnya. Iya. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena saya pernah di internal dan saya pernah agak agak marah sama teman-teman saya. Itu tadi saya bilang Hmm. konsepnya sederhana sekali, tapi begitu dibikin modul itu full teori. Saya bilang ini modul tidak sesuai dengan konsep yang saya berikan, tidak sesuai dengan praktek yang saya berikan, tapi full teori. Nah, Sampai saya ingin it, melepas nama saya dari modul tersebut gitu loh. Tapi karena saya bagian dari pusat, kan saya nggak mungkin melepas diri dari itu.
Jadi modulnya keluar, padahal saya juga tidak setuju dengan modul tersebut. Nah, itu poin pertanyaan saya itu, Bu. Kan itu juga yang mungkin nggak disadari banyak pihak ya, termasuk pemerintah sendiri. Mereka yang ada skills yang berbeda. Ya, Skill seorang trainer, ya kan, dengan skills seorang penulis, itu skillsnya sangat berbeda. Jadi jangan dipaksakan orang yang bisa menulis modulnya bagus, otomatis akan bisa menjadi pelatih guru yang hebat. Kan kita pernah sama, mengeluarkan modul pelatihan, tapi betul-betul beda. Jadi gini, waktu kita bilang modul pelatihan, saya buatkan modul pelatihan itu seperti ini. Tapi ya, begitu jadi modul, itu banyak yang dikurangi karena dianggap ya, tidak perlu, tidak penting, tidak. Padahal ya, itu part of apa ya? Part of step by stepnya namanya training itu seperti itu gitu loh. Tapi ya, buat mereka ini nggak penting, kayak visioning dulu tuh merasa nggak penting. Dulu tuh wah nggak penting. Padahal visioning itu penting banget waktu kita mau menyamakan visi dan segala macam. Ini di program saya, bukan program yang lainnya. Kan ada beberapa program yang menggunakan visioning segala. ya. Nah itu yang kita selama ini tersesatkan di situ. Bagaimana kita menentukan pelatih. Termasuk ini Bu, saya juga sering ketemu di daerah, juga banyak di sekolah swasta misalnya, karena mereka nggak punya anggaran untuk pelatihan guru. Mereka itu akhirnya minta penerbit untuk mengadakan pelatihan guru. Ya, Sebagai bagian dari diskonnya mereka atau betul. inilah apa. Nah, coba kalau menurut Ibu masuk akal nggak? Penerbit, ini bukan mendiskreditkan mereka, tapi apakah penerbit perusahaan penerbitan buku punya kapabilitas, kapasitas untuk melatih guru? Atau kapabilitasnya mencetak buku? Yang mana nih? Mas Indra, masalahnya aku pernah ngalami loh Mas Indra. Ih, Bekerja sama, pasti kita pernah ngalamin gitu apa? bekerja sama dengan penerbit untuk melatih Ya, guru. ya, Aku tuh sampai materinya ngeyel, sampai saya bilang, Bu, kalau Ibu tidak ingin bekerja sama dengan saya tidak apa-apa, tapi saya ingin mendapatkan narasumber dan memberikan materi yang betul-betul bisa dipakai oleh guru tersebut. Karena kan Ibu sudah mengeluarkan uang banyak untuk saya hadir di satu daerah, itu terjadi. Jadi urutan materi ya, narasumbernya itu nggak nyambung. Jadi saya sudah kasih yang sebenar-benarnya sesuai standar, ya, tiba-tiba narasumber utama yang dari Dikbudnya itu beda dengan standarnya. Kan saya bingung, loh sebetulnya narasumber utamanya dia atau saya gitu loh. Saya sudah bicara sesuai standar dengan ya, kemerdekaan yang kita inginkan gitu kan. Tapi ya, begitu dan proses project based learning yang seharusnya dia beda lagi. Ada project sudah ditentukan loh. Katanya project seragam. Ini Dikbud loh. Ini ya, narasumber resmi dari Dikbud menyatakan bahwa project itu bisa ditentukan di depan. Saya bilang ya, project tidak bisa ditentukan di depan ya, gitu, namanya itu proyek seragam bukan proyek beragam gitu, tidak membuat. ya, Bayangkan itu saya pernah. Nah masalahnya dia tidak bisa merevisi materi karena itu materi narasumber utama kan, sedangkan saya narasumber pendamping gitu. pendamping. Bayangkan saya Nah baca itu, regulasi, dia nggak baca regulasi kan apa, sedangkan dia narasumber utama loh. nah ya itu kan balik lagi kan kita bicara selama ini di Indonesia para pelatih gurunya saja tidak ada sebuah sistem penyaringan, setelah itu juga persiapan yang matang memang disiapkan untuk menjadi pelatih guru. Beda dengan negara lain. Negara Mas lain Indra, itu, saya potong dulu. nah, Penyaringan ada, penyaringan ada, oke, penyaringan ada. Tapi tadi Mas Indra, saya ulang ya, dari dulu ya. Mas Indra pernah nggak ngalami seperti saya? Ini, saya pernah mengalami dapat anggaran untuk pelatihan nasional, ya, oke, ratus, saya nggak mau sebut angkanya, oke. Setelah itu
sewaktu akan pelatihan, tiba-tiba teman-teman saya pelatih utama, gitu ya, pelatih utama loh ya, pelatih utama yang ber-SK Menteri menanyakan kepada saya, Bu, bagaimana saya harus melatih para teman-teman ini, oke? Dan itu yang dilatih ribuan ya, Mas. Saya bingung dong. Besok sudah pelatihan, dia baru mau minta pelatihan kepada saya, bagaimana melatih, proses pelatihan itu bagaimana? Bayangkan, ini nasional, program nasional. Pelatihan itu seperti apa, Bu Olia? Terus manajemen sekolah itu apa, Bu Olia? Rancangan pembelajaran itu dimulai dari mana, Bu Olia? Analisis itu dimulai, padahal besok mereka, minggu depan tuh mereka harus sudah melatih para narasumber. Bayangkan, Mas, itu nasional, Mas. Gimana saya nggak nangis darah itu, duit APBN dibuat seperti itu. Maaf ya, terserah loh, saya bukan fitnah loh, tapi ini kejadian di saya. Kayaknya videonya pun masih ada sama saya, bukan video. Di Facebook saya pun masih ada itu, belum saya hapus. Gitu loh. Tapi saya nggak sebutkan seperti itu ya. Tapi bagaimana minggu depan sudah mau pelatih, si pelatih utamanya baru di training oleh saya. Gitu. Terus tiba-tiba mereka melatih dan isinya beda. Kan kita ada dibagi kelas-kelas kan gitu. Oh Dibagi iya, kelas-kelas. itu Itu kan berarti bayangin. tadi kan persiapannya tidak matang yang harusnya kebetulan saya banyak tahu tentang bagaimana guru-guru di Rusia itu disiapkan melalui program mereka kerjasama dengan Singapura. Jadi kebetulan teman saya ini yang dapat proyek ini, jadi mereka melatih, yang mereka latih adalah para pelatih guru. Dan itu 6 bulan waktunya, betul-betul disiapkan matang mereka. Baru setelah siap baru dilepas untuk melatih guru. Gitu. Jadi nggak sembarangan. Kita kan nggak punya karena tadi konsepnya adalah narasumber, bukan pelatih guru yang memang pekerjaannya adalah melatih guru. Bahkan yang saya lihat nih, yang lebih aneh lagi, di Indonesia ini ada guru melatih guru. Ya, Di ya negara lain nggak ada. itu hanya ada di Indonesia. Berkali-kali Iya. saya sudah bilang itu hanya di Indonesia. Dan teman-teman guru pada saat itu ya, pada saat itu bilang saya iri lah segala. Bukan iri. Karena kan mereka dapat Garuda Flyer apa? Yang Oh iya, eksekutif. itu dapat apa? Pada Bisa waktu itu terbang kemana-mana. iri. Bukan iri. Masalahnya kita ini mau tidak mau kan harus menyelesaikan mutu kualitas ya, kualitas pendidikan itu yang sesuai standar. Ya. Bagaimana kita mau sampai ke sana kalau narsumnya sendiri tidak pernah melaksanakannya, tapi berani bilang dia narsum gitu loh. Iya, karena Narsumnya sendiri tidak paham prakteknya gitu. kembali skills dia adalah mendidik siswa. Jadi kan pedagogi nih. Ya kan ilmunya kan ilmu pedagogi nih. Sedangkan pelatih guru ilmunya andragogi kan udah beda lagi. Ya kan? Nah, itu yang saya katakan bukan artinya saya mengecilkan kemampuan guru-guru kita ya, tetapi banyak dampak yang sebetulnya nggak pernah difikirkan. Gampang aja Bu, misalnya gini deh. Ada seorang pelatih asalnya guru. Dia berasal dari sekolah kecil. Kemudian diminta untuk melatih guru-guru dari sekolah besar, sekolah yang favorit. Ini kan pasti nggak didengar karena dari hati kecil para guru-guru sekolah besar aja udah merasa lebih hebat dari pelatihnya kan. Kan sama-sama guru. Itu satu gitu. Kemudian yang kedua, Usia. Ya usia itu termasuk inilah kan gitu. Ini Bu, kalau tadi Ibu bilang guru-guru itu sibuk ngasih pelatihan ke seluruh Indonesia. Terus yang didik muridnya siapa? Muridnya sendiri nih. Itu kan tugas utama dia, tugas utama mereka bukan melatih guru. Tugas utama mereka adalah mendidik peserta didik di sekolahnya. Ini kan berarti sudah membelokkan tugas utama guru yang dibelokkan menjadi urusan yang bukan tugas mereka. Sedangkan yang di sekolahnya itu nggak ada yang mendidik, nggak ada yang ngawal, dan ini yang mulai muncul. Kita punya guru-guru honorer yang juga nggak jelas kan model rekrutmennya gimana, kapasitasnya gimana, juga anggarannya terbatas, akhirnya mereka digaji 100.000 per bulan lah, digajinya 3 bulan sekali, itu kan ngeri.
gitu Ada loh. ojek juga kan? Iya, itu kan bagian dari kekacauan ini yang harusnya bisa dikelola dengan baik karena kita sudah punya, itu juga yang saya bingung, Bu. Kita punya gedung-gedung BGP, BPMP yang kalau saya hampir semua kalau saya datang itu kan fasilitasnya fasilitas hotel, Hmm. ya kan? Ada penginapannya, ada ruang pelatihannya ini. Tapi kenapa kita justru malah lebih suka pakai hotel-hotel mewah? Kenapa nggak memfokuskan memanfaatkan itu secara optimal? Guru-guru memang di sana dilatih oleh Widya Iswara yang juga kita siapkan secara matang. Ya. Kalau dulu Jadi nggak, masukan saya itu sih, masukan saya itu pelatihan Widya Iswara. Pelatihan iya, teman-teman LPMP lah dulu atau LPTK iya, lah itu harusnya kita kuatkan di iya. situ. Jadi PPG pun bisa letaknya di sana, nggak usah kita lempar lagi ke LPTK yang kita juga nggak punya standar mutu kan. Ya, Di PPG ini kan kita nggak punya standar mutu, ya. gitu. Nah ini yang bukan berarti kalau mereka dosen terus otomatis bisa melatih guru juga kan. Itu juga yang harus kita harus sadar loh. Mereka dosen mau gelarnya S3 sampai S7, S21 malah sekarang Samsung tuh. Itu bukan berarti mereka punya kemampuan untuk Untuk melatih guru. prakteknya, Iya, gitu. untuk Nah, teorinya ini iya, untuk prakteknya belum tentu. iya, karena skillsnya kembali beda, ya Tidak. kan? Dan mereka yang mereka latih itu kan pre-service teachers, students Ya. kan, yang mereka ya, tanggung jawab mereka sekarang mereka harus menghadapi in-service teachers. Itu kan udah beda Bukan hanya lagi guru ya Mas dunianya. Indra, bukan hanya guru karena saya pernah mengalami ada kepala sekolah sama kepala sekolah itu banyak sekali penghargaan dan dia menjadi narasumber semua narasumber karakter, narasumber kurikulum, narasumber P5, semua dia jadi narasumber. Jadi dia tidak pernah di sekolahnya. Hmm. Ya Dia itu. bisa IKM dan padahal dia nggak pernah melaksanakannya. Loh iya, Orang apalagi kan logikanya gini, Bu. Kalau dia sibuk ngelatih di tempat lain, berarti kan dia nggak pernah melaksanakan apa yang dia latih. Kan seperti itu. Sedangkan yang benar, ini semua ada risetnya dulu, ya kan? Sudah dilaksanakan, sudah dikaji, kemudian kita menyiapkan teacher trainernya, baru pelatihan ke teacher. Yang benar kan begitu. Nah, ini kan waktu kita kita, mau bikin program juga seperti itu, Mas Indra. Waktu dulu kita bikin program ya, sekolah iya, modal seperti itu. Tapi tadi saya bilang, keceplosan. nggak apa-apa, udah Tapi ya, lewat kan, udah lewat. ya, tapi gitu kan prosesnya ternyata trainernya sendiri tidak pernah paham dengan modulnya gitu, Oh dengan iya, konsepnya yang kita buat gitu. oke. Dan ini mungkin yang poin yang terakhir ya. Tadi juga Ibu Bolia berapa kali bicara tentang pelatihan kurikulum. Nah, Hmm. dengan kondisi kita tiap ganti menteri, itu ganti kurikulum, ya wajar kalau isi pelatihan guru adalah pelatihan kurikulum. Dan yang dilatih itu bukan kemampuan pedagogis gurunya, tetapi administrasinya. Benar nggak, Bu? Sebagian Lebih, besar seperti itu, nah sebagian kan besar lebih seperti itu. Tapi lebih kuat ke sana kan? iya, um, gini, sampai detik ini Mas Indra kan kemarin baca ya yang apa buku teks maupun lesson plan yang dikeluarkan oleh Dikbud sendiri. Hmm. Yang Dari yang situ yang saja. yang baru, yang merdeka nih. Iya, yang Merdeka yang kemarin saya bahas di grup itu loh. Nah, iya, kalau itu Itu kan lesson plan ya. Itu kan ya, contoh bagaimana membuat apa tujuan pembelajaran dan segala macam. Itu aja salah materinya. Materinya udah iya, salah, isinya salah. Tidak, kalau saya bilang gini, apapun yang terjadi itu tidak ada kurasinya. Kalau Mas Nanang bilang tidak ada ya, kurasinya. ya. Gitu. Jadi Oh ya, nggak salah kan kalau ya misalnya nanti lesson nggak plan ada dari guru. penjaminan mutu lah kan gitu Ya, kan gitu. Itu betul. Betul. itu yang padahal Betul, betul. tugasnya dari pembuat kebijakan ya memastikan
Ya. mutunya itu terjaga dan Ya, kayaknya sekarang tidak ada penjaminan mutu di Dikbud itu tidak ada penjaminan. oh iya, Tim penjamin mutunya tidak ada. apalagi dengan model PMM itu yang betul-betul siapa saja bisa mengisi kan. Betul, setuju. Itu kalau ngajarnya salah kan gitu, salah dasar, salah teori, ya rusak semua kan. Ya. Nah itu Jadi yang pernah tidak. cerita, ada satu cerita, lagi-lagi saya ingat Profesor Hamid, karena saya Ya. ada 3 grup sama beliau, 3 atau 4 grup saya lupa. Hmm. Jadi ada waktu itu narsum apa guru gitu itu posting satu lesson learn gitu ya, model pembelajaran merdeka bla bla bla, ditaruh dan ingin minta masukan dari kami termasuk Profesor Hamid. Kemudian Profesor Hamid tanya, di mana model merdekanya? Wah, itu narasumbernya yang posting tuh langsung ngamuk. Enggak gitu ya seorang profesor gini. Padahal Profesor Hamid itu nanya, di mana model kemerdekaannya tuh di mana gitu. Ini nggak ada sama sekali kemerdekaannya karena Anda nanya beneran itu ya padahal. Langsung jangan orang profesor tidak layak untuk saya sedih melihatnya ada seorang narasumber atau guru marah kepada profesor. Pada profesor itu mungkin sama seperti saya. Di mana kemerdekaannya orang jelas-jelas dari tujuan pembelajaran sampai ujung itu seragam dan tidak ada variatifnya gitu. Buat kita tuh langsung nanya, di mana kemerdekaannya gitu. Wah, bayangkan. Dan itu yang ngomong ahli kurikulum loh, itu yang ngomong betul-betul ahli kurikulum, itu bukan kaleng-kaleng itu. Karena dia merasa narasum. Merasa iya. sudah bikin apa, sudah masuk PMM. Kan repot kan? Ya itu yang menyedihkan. Itu Bu yang saya juga sangat concern ya. Itu guru-guru yang sebetulnya belum punya kemampuan untuk menjadi pelatih guru, tapi karena dikasih dikasih peluang sama pemerintah, akhirnya besar kepala dan itu justru malah merusak ekosistem pendidikan kita. Itu yang mengerikan ya kan gitu. Kalau mereka mau jadi pelatih guru malah berhentilah jadi guru. Nggak apa-apa, malah fokus menjadi pelatih guru. Jangan sampai dia sebetulnya pekerjaannya adalah guru, tetapi justru pekerjaan utamanya ditinggal untuk melatih guru-guru lain yang sebetulnya mereka nggak punya kapasitas, belum lah kapabilitas ke sana, karena kita belum punya desain yang matang. Oke, Mbak Ulia, nggak kerasa ini kita udah panjang banget nih ngobrol. Kita pengen ngobrol singkat, tapi kalau sama Mbak Ulia pasti panjang karena banyak kali. Ini baru secuil loh Bu dari yang biasa kita omongin ya. Kayaknya nggak asik deh. Ya udah biarin aja lah. Gitu. Oke, Bu Ulia, terima kasih atas Mas Indra. Sharingnya. Sebetulnya akan lebih enak ya kalau saya boleh minta hasil riset yang sudah saya tulis, itu enak banget ya. Karena ternyata dari tahun ke tahun seperti itu terusan gitu loh. Emang nggak boleh Bu minta? Nggak bisa. Rahasia negara. Iya. Ya, berarti kita harus saya bikin aja nggak sendiri. dapat itu hasil keseluruhannya, kalau nggak bisa dapat saya sendiri yang penulisnya loh, yang perisetnya aja nggak dapat. Ya, sayang sekali. Karena internal kan, riset kita kan internal untuk perbaikan internal. Ya. Mudah-mudahan mutu kita menjadi lebih baik lah. Ya, mungkin dari diskusi kita ini bisa membuka mata para pembuat kebijakan kan untuk bisa memperbaiki, karena yang kita sampaikan ini kan bukan untuk mendiskreditkan mereka, bukan sekedar mengkritik, tapi justru memberikan saran kan. Ini loh problemnya dan kita ingin ada perbaikan buat bangsa ini bisa menjadi cerdas. Betul. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih, Mbak Ulia. Terima kasih, Mas Indra. Sampai jumpa lagi di topik yang lain. Bapak Ibu sekalian, insan pendidikan yang kami cintai, demikianlah bincang-bincang sejenak kita tentang pelatihan guru. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, ketik komentar Anda, like videonya, dan bagikan link video YouTube-nya ke rekan-rekan yang mungkin akan menikmati konten kami. Lagi terima kasih, sampai jumpa di topik yang akan datang.